Paling tidak sekali seumur hidup teman-teman harus pernah melihat tombak pusaka sepuh dengan berbagai pamor seperti ini ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wayono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah pusaka yang bisa dibilang sangat bagus ya. Jadi kalau teman-teman tahu kriteria pusaka yang bagus itu seperti apa, nanti juga akan kita bahas sekilas ya. Dan nanti ada contohnya ya, salah satu pusaka yang bisa dibilang sangat bagus dan sangat istimewa ya, milik seorang kolektor dari Tuban ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Jadi yang kita bahas bukan ini ya, ini kita bahas lain kali ya. Jadi yang akan kita bahas adalah pusaka yang ada di samping saya itu ya. Jadi itu adalah milik salah seorang kolektor dan pecinta Tosan Aji dari Tuban ya. Jadi KRT Mas Dewi Dodo ya. Mungkin sudah banyak yang kenal ya. Nah, kalau teman-teman ingat beberapa bulan yang lalu ya, saya bahas tentang kriteria keris yang bagus ya. Itu sebenarnya secara umum untuk Tosan Aji yang bagus ya. Jadi ada beberapa kriteria, paling nggak ada 14 ya, yang kalau disingkat Tos, Sirat, Morpu, Jongun, Data, Ting, Karah, Pungguh ya. Jadi kayak keutuhan, besinya, garapnya, pamornya, sepuhnya, Morpu, Jowojonya, Wangunnya, dan seterusnya itu ya. Nah, nanti akan kita lihat ya. Kalau teman-teman lihat, jadi tombak yang di sebelah saya itu mulai dari kayak istilahnya tosirap, keutuhannya jelas sangat utuh ya. Besinya juga nanti kita bahas, itu bagus apa ya. Terus garapnya seperti apa ya. Dan kebetulan ini memang salah satu jenis tombak, seperti dapur biring ya. Ada yang masukkan di biring lanang, tapi ada yang masukkan biring derajat ya. Kalau biring derajat, kalau teman-teman lihat di salah satu buku dapur itu yang bagian bawahnya ada kayak geneng ya, atau sungut dan beberapa kayak geneng itu ya, sebenarnya seperti itu. Cuma ada yang beberapa literatur lain agak beda lagi ya, tapi tetap kebanyakan ini orang masukkannya biring derajat ya. Tapi nanti yang paling istimewa dari tombak di samping saya itu jadi selain besi garapnya, itu adalah nanti tuh di pamornya ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, pamor dari pusaka tombak di samping saya itu ya. Jadi memang ada beberapa pamor itu sebenarnya ya. Nanti akan kita lacak satu persatu, kira-kira ada berapa ya. Karena memang kalau teman-teman mungkin tanya ke beberapa orang berbeda, bisa berbeda ya jumlahnya ya. Mungkin kisaran 3 atau sampai 5, tapi nanti akan kita bahas sebenarnya itu ada berapa pamor ya. Jadi ini benar-benar pusaka yang sangat istimewa. Nah, ini untuk lebih lengkapnya atau lebih detailnya, ini langsung saja kita simak sama-sama. Dan ini adalah detail bilah dari tombak biring ini ya. Tombak biring ini diperkirakan dari era Mataram ya itu ya. Kalau lihat bentuknya tadi ya, dan bentuk bilahnya ya. Dan kalau kita perhatikan untuk pamornya sendiri, terutama yang garis-garis yang seperti benang itu, kemungkinan besar ini dari era Mataram Amangkurat ya, atau mungkin juga bisa di Mataram Kartosuro ya. Dan kalau teman-teman perhatikan lagi, ini untuk materinya, ini untuk selorok tapen pamornya itu terlihat cukup jelas ya itu ya. Jadi selorok baja yang bagian tepi itu yang abu-abu itu sudah sangat bagus ya, bisa dibilang. Nah, itu terlihat dekat ya. Dan untuk yang lebih gelap itu besinya ya, dan yang putih itu pamornya ya. Nah, sekarang kita lihat pelan-pelan pamornya ya. Nah, itu yang paling kiri itu ada kupu tarung ya, paling bawah itu ya. Di atasnya ada seperti tanda silang, orang sebutnya kayak kolo cokro. Tapi sebenarnya kalau menurut saya itu adalah kupu tarung yang belum sempurna ya. Lalu ada toyo mambek, tapi ada juga nyebut ombak segoro ya. Di situ juga ada lar gangsir juga ya. Jadi memang ada beberapa ya, cuma kalau menurut saya memang ini 3 ya paling enggak ya, kupu tarung, terus toyo mambek sama lar gangsir ya. Kalaupun ada nyebut kayak kolo cokro boleh saja ya, ataupun ada nyebut kayak ombak segoro bisa saja ya. Tapi kalau saya lebih ke 3 itu tadi ya. Nah, bisa dibilang ini salah satu pusaka yang doa dan harapannya itu cukup banyak ya ini ya. Jadi sebenarnya pemiliknya punya banyak harapan. Dengan kata lain, tuah atau yoni atau doa harapannya itu memang
lebih ya. Ini digambarkan dari pamornya itu ya, dan pamornya ada banyak ya, paling sedikitnya ada 3 yang saya sebutkan tadi ya. Dan ini adalah sisi baliknya ya, dan ini memang sama dengan yang tadi ya. Memang ini memang minimal ada kayak kupu tarung, terus toya mambek, sama lar gangsir ya. Untuk pamor kupu tarung sendiri mungkin teman-teman jarang melihat ya, karena memang ini adalah salah satu pamor yang bisa dibilang sangat jarang ditemukan ya, entah itu dikeris ataupun ditombak ya. Dan kalau teman-teman lihat lagi, keistimewaannya dari pamor ini adalah sebagian besar adalah pamor miring ya. Dan konon kalau untuk pembuatan pamor miring itu katanya lebih sulit daripada membuat jenis pamor melumah ya. Makanya untuk pusaka entah itu keris atau tombak yang pamor miring kadang-kadang nilainya lebih tinggi, walaupun nggak selalu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang tombak pusaka yang sangat istimewa ini. Jadi semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sakeh luputing angga tansah linimput ing sabda narko tan ono udani. Semua kesalahan dalam diri selalu dilupakan, dibungkus dengan perkataan menyangka tidak ada yang mengetahui.